Kecepatan kutu mungkin jauh lebih cepat daripada dugaanmu. Hewan ini bisa berakselerasi lebih cepat daripada pesawat antariksa. Kutu loncat bisa melompat sampai 8 cm hanya dalam 1 milidetik. Itu cepet banget loh. Akselerasi atau percepatan adalah istilah untuk perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kita mengukurnya dalam satuan G. Gravitasi di permukaan bumi menciptakan percepatan 1G, yaitu 9,8 meter per detik kuadrat. Percepatan pesawat ulang-alik sekitar 5G. Tapi saat kutu melompat, hewan ini mengalami percepatan 100G. Perbedaannya bisa sebesar itu karena di tubuh kutu ada sejenis protein melar mirip karet yang memungkinkan serangga ini untuk menyimpan dan melepaskan energi saat dibutuhkan. Tahu kan benjolan plastik kuning yang sering kamu lihat di sepanjang tepi peron stasiun kereta itu? Secara resmi, itu disebut TGSI, yaitu singkatan dari Tactile Ground Surface Indicators. Meski kelihatannya kecil, tapi butuh banyak pekerja untuk memasangnya. Pertama, mereka perlu menggerinda garis kuning dari peron, lalu memasang pembatas baja ke tempatnya. Dengan begini, para pekerja tahu di mana mereka harus mengebor lubang. Mereka wajib punya alat bor khusus yang akan membuat lubang dengan jarak yang tepat. Begitu semua lubangnya beres, kisi yang kelihatan aneh ini muncul di tanah. Kemudian para pekerja mulai memalu lesung plastik ini satu persatu. Benjolan-benjolan ini adalah bagian dari permukaan peringatan tepi platform. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang dengan gangguan penglihatan dan memberikan informasi bahwa mereka sudah terlalu dekat dengan tepi peron kereta. Petir punya suhu yang super tinggi, yaitu sekitar 27.760 derajat Celcius, alias 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari. Umumnya, petir menyambar lebih dari 8 juta kali sehari di seluruh dunia, atau sekitar 93 sambaran per detik. Meski banyak orang percaya sebaliknya, sebenarnya petir bisa menyambar di tempat yang sama 2 kali loh. Petir juga cenderung membidik objek tunggal, tinggi dan runcing. Contohnya aja, gedung Empire State disambar sampai 100 kali setahun. Apa kamu termasuk orang yang menghubungkan bau jeruk dengan kata bersih? Alasannya, zaman dulu, orang-orang sering memakai jeruk nipis untuk bersih-bersih rumah. Sarinya mengandung asam sitrat yang melarutkan kerak kapur dan membantu mengembalikan kilau banyak benda, seperti panci tembaga. Oleh karena itu, orang-orang mengekstrak minyak lemon dari kulitnya dan menggunakannya untuk semir kayu. Bahkan, setelah deterjen komersial dan krim pembersih muncul di pasaran, orang-orang masih lebih suka menambahkan minyak lemon karena aromanya yang harum. Boeing menggunakan kentang saat mencoba meningkatkan Wi-Fi di pesawat mereka. Kita tentu nggak bisa memaksa orang-orang duduk diam selama berhari-hari saat sistem Wi-Fi baru sedang diuji. Tapi Boeing masih butuh sesuatu yang bisa meniru kondisi penumpang dalam penerbangan. Jadi, gimana kalau pakai kentang? Ini adalah pilihan yang sempurna karena akibat kandungan air dan kimianya, sayuran ini menyerap dan memantulkan sinyal gelombang radio dengan cara yang sama seperti tubuh kita. Kamu mungkin menganggap bunga teratai sebagai objek rapuh yang mengapung dengan tenang di permukaan air, seperti daun. Jadi, kamu pasti kaget kalau tahu daun ini bisa menopang berat 30 kg. Itu setara berat anjing besar, kayak anjing gembala Bergamasco atau anjing gunung Bernese. Tapi, supaya daun teratai bisa menopang beban ini, kamu harus menyalurkan beratnya secara merata di seluruh permukaan. Misalnya, dengan meletakkan selembar triplex di atas daun teratai. Kalau ketemu satu T-Rex aja di jalan pasti serem kan? Nah bayangin ada 2,5 miliar raja dino yang ganas ini berkeliaran di berbagai lokasi di seluruh bumi. Para ilmuwan meyakini sebanyak inilah jumlah T-Rex yang mungkin pernah menjelajahi planet kita. Tapi nggak semuanya sekaligus ya. Ada lebih dari 127.000 generasi dinosaurus ini selama beberapa juta tahun. Tapi tetap aja serem. Jarak bulan dengan kita jauh sekali. Mars, Saturnus, dan Jupiter bahkan lebih jauh lagi. Tata surya sangatlah besar. Galaksi Bima Sakti rumah kita bahkan lebih besar lagi. Dan jangan lupa, ada banyak galaksi lain di luar sana yang mungkin gak akan pernah kita temukan. Meski para ilmuwan terus menemukan objek luar angkasa baru setiap saat. Tapi cuma 5% alam semesta yang bisa terlihat. Bagian yang terlihat ini meliputi planet, bulan, bintang, galaksi, dan objek angkasa lainnya.
Kita nggak bisa melihat sisanya dan nggak tahu kayak apa bentuknya. Sebagian besar alam semesta, lebih dari 70%-nya terdiri dari energi gelap. Materi gelap membentuk 25% sisanya, tapi kita nggak bisa mendeteksinya. Materi gelap tidak berinteraksi dengan materi biasa. Materi ini juga nggak kelihatan dan tidak memancarkan cahaya atau segala bentuk radiasi elektromagnetik. Meski begitu, para ilmuwan percaya materi ini ada karena beberapa efek gravitasi unik yang dialami galaksi dan gugus galaksi. Misalnya, menurut hukum fisika, bintang yang terletak di tepi galaksi spiral berputar seharusnya mengorbit jauh lebih lambat daripada bintang yang dekat dengan pusat galaksi. Pusat galaksi adalah tempat di mana jumlah terbesar materi terlihat berkumpul. Tapi bintang-bintang ini bergerak dengan kecepatan yang kira-kira sama, terlepas dari lokasinya di piringan galaksi. Dan ini cuma masuk akal kalau kita berasumsi bahwa bintang-bintang di tepi galaksi berada di bawah pengaruh gravitasi dari massa yang tidak terlihat. Massa ini mungkin bersembunyi di lingkaran cahaya yang mengelilingi galaksi. Kamu tahu nggak manusia bisa loh menghasilkan bisa? Yang pasti nggak langsung sih, tapi secara teknis manusia bisa melakukannya. Semua reptil dan mamalia mampu melakukannya. Biasanya kita melihat kemampuan ini pada makhluk seperti ular, laba-laba, atau kukang yang merupakan satu-satunya spesies primata berbisa yang kita tahu. Para ahli biologi telah menemukan genetik masa lalu yang sama antara bisa dan air liur, yang berarti reptil berbisa dan mamalia punya nenek moyang jauh yang sama. Kelenjar air liur mirip mangkuk kosong, sementara kelenjar bisa adalah mangkuk yang sama, tapi berisi bisa. Kita nggak kekurangan mekanisme atau gen tertentu, kita cuma nggak punya protein khusus yang bisa membantu mengisi mangkuk ini. Artinya, siapapun dan apapun yang punya kelenjar liur berpotensi menjadi berbisa, mulai dari tikus hingga manusia. Ada alasan kenapa kita semua suka aroma hujan. Aroma ini bahkan punya nama sendiri, yaitu petrichor. Air nggak berbau, tapi saat hujan turun, udara dipenuhi aroma yang nikmat ini. Ini terjadi karena ada molekul khusus bernama geosmin yang dibuat oleh bakteri penghuni tanah. Nah, kamu melihat keluar dan menyadari hujan sedang turun. Pada saat itu, kantong udara kecil terbentuk dan berisi sejumlah kecil molekul-molekul ini. Hujan awalnya menjebak, lalu melepaskan kantong-kantong udara ini. Dengan begitu, molekul-molekul ini terlepas ke udara, lalu kemana-mana dan menghasilkan aroma hujan yang khas. Oh iya, hujan nggak melulu berbentuk tetesan air loh. Ikan, katak, atau objek aneh lain yang nggak pernah kamu duga juga bisa jatuh dari langit. Meski jarang, kasus-kasus kayak gini beneran terjadi, terutama saat badai petir yang kuat. Angin tornado bisa jadi sangat kuat sampai-sampai bisa melontarkan objek dan hewan ke udara. Lalu pada akhirnya, semua itu harus turun lagi. Sebuah kota kecil di Australia melaporkan ratusan ikan jatuh dari langit pada tahun 2010. Ada planet di luar sana yang punya hujan unik juga. Di Venus, serta di beberapa planet dan bulan lain, hujan terbuat dari metana dan asam sulfat. Bahkan, di sebuah planet yang jaraknya 5.000 tahun cahaya dari kita, tetesan air hujannya terbuat dari besi. Jauh di dalam Uranus, Saturnus, dan Neptunus, mungkin ada hujan berlian. Sulit membuktikannya karena planet terluar tata surya kita sangat sukar dipelajari. Tapi para ilmuwan berasumsi bahwa tekanan ekstrim di planet-planet ini mungkin mengkristalkan atom karbon dan mengubahnya menjadi berlian. Para ilmuwan meyakini 2,2 juta pon berlian mungkin terbentuk di Saturnus setiap tahunnya. Ada kota kecil di Norwegia yang terletak di utara lingkar Arktik. Di sana, matahari tidak terbenam sama sekali, mulai dari tanggal 18 Mei sampai 26 Juli. Makanya, penduduk di sana berniat menghilangkan konsep waktu. Selama periode itu, di luar selalu terang, dan orang-orang menyesuaikan kegiatan mereka. Kalau kamu datang ke sana dan jalan-jalan di sana di tengah malam, misalnya jam 2 pagi, kamu bisa melihat orang-orang main sepak bola, potong rumput, ngecat rumah, atau berenang. Manusia hanya menggunakan sebagian kecil dari jumlah total air di planet kita. Memang benar bahwa sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Tapi kita cuma bisa memanfaatkan 0,3%-nya. Sisanya berada di lapisan es, gletser, lautan,
tanah atau mengambang di atmosfer bumi. Dan itu nggak bisa kita akses.